Bab 19. Ah. Om Erik dan Zizi melanjutkan perjalanan mereka dengan sebuah liburan yang tak direncanakan. Mereka tiba di sebuah pantai berpasir putih yang indah, di mana ombak lembut menyapu bibir pantai. Zizi tampak sangat bersemangat. Wah, bagus banget, Om. Seru Zizi merasakan kakinya sedikit terbenam pasir putih. Om Erik hanya mengulas senyum ikut melihat ke arah pantai. Ombak-ombak bergulung melempar buihnya sampai menyentuh ujung kaki. Lalu merayap lagi kembali ke lautan lepas. Om, boleh nyebur enggak? Tanya Zizi menoleh pada suaminya. Boleh. Tapi Zizi nggak bawa baju ganti. Gak apa-apa, kan ada lemari di sana. Sahut Om Erik sambil menunjuk deretan toko di pinggir pantai. Zizi tersenyum geli sendiri mendengar Om Erik menyebutkan toko-toko itu sebagai lemari. Zizi nyebur ya, Om. Sekali lagi, Zizi meminta izin. Pria berkemeja biru itu mengangguk. Ia memang melepas jas dan meninggalkannya di mobil. Zizi tersenyum lebar lalu berlarian ke arah air. Om Erik hanya memperhatikan Zizi yang terlihat sangat senang berenang, dan diterjang ombak sampai terseret beberapa meter. Asyik loh, Om. Ayo ikut nyebur. Ajak Zizi berseru sambil melambaikan tangan. Enggak. Om Erik mengedarkan pandangan, pantai itu tak begitu ramai. Mungkin karena masih dibuka dan belum banyak yang tahu. Ia pikir akan menyenangkan jika menjelajah sebentar. Zi! Panggilnya. Iya, Om. Gak mau menjelajahi tempat ini lebih jauh. Zizi terdiam sebentar, lalu mengangguk. Ia keluar dari air, namun Om Erik langsung bisa melihat dengan jelas lekukan tubuh istrinya. Kaos putih yang Zizi kenakan basah, membuat pakaian di dalam jeti lebih transparan. Om Erik meneguk ludahnya. Begini saja, dia sudah naik. Rasanya tak rela. Bagaimana jika ada yang melihat? Zi! Iya, Om. Zizi malah mempercepat langkahnya mendekat. Masuk ke air. Hah? Zizi bingung. Berenang lagi. Suruh Om Erik yang merasa tak rela tubuh Zizi sejelas itu terlihat. Cepat. Suara Om Erik yang terdengar gusar itu membuat Zizi merasa aneh dan menurut, masuk ke dalam air. Om Erik berlari menjauh ke arah parkiran mobil. Loh, Om Erik mau kemana? Sih, jangan-jangan aku mau ditinggal lagi. Gumam Zizi berprasangka. Ia jeti gelisah dan keluar dari air hendak menyusul. Tapi, urung karena melihat beranya tercetak jelas di kaos putih yang dia pakai. Astagfirullah. Zizi terdiam. Secara refleks menutup dada dengan tangan menyilang dan masuk lagi ke dalam air. Di ujung sana, Om Erik muncul dengan membawa jas di tangan. Om Erik, apa dia juga lihat tadi? Gumam Zizi dengan pipi memerah. Merasa malu juga. Om Erik berjalan mendekat. Zizi keluar dari air dan pria matang itu memasangkan jas di tubuh Zizi. Pipi Zizi semakin bersemu. Malu juga, tersentuh juga. Seprotektif ini Om Erik padanya. Ganti baju dulu. Ya, biar nggak masuk angin. Saran Om Erik. Zizi terlalu berdebar dan tersentuh sampai lidahnya tak bisa dia gerakkan. Ia hanya bisa mengangguk saja. Setelah berganti baju yang lebih kering, mereka berjalan menyusuri pantai dengan tangan yang saling bertaut. Langkah kaki yang terbenam pasir putih tak terasa berat. Selangkah demi selangkah, mereka menikmati angin laut yang memainkan lambut. Mereka menemukan sebuah jalan pasir yang menghubungkan ke pulau kecil di seberang. Saat itu air laut sedang surut, sehingga mereka bisa menyeberang dengan mudah. Om, ada pulau di sana. Tunjuk Zizi dengan antusias. Ayo ke sana. Mereka menyeberang ke pulau tersebut dan mengagumi keindahannya. Pulau itu berpasir putih, dengan beberapa batu karang dan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Mereka menjelajahi setiap sudut pulau, melihat lautan lepas di ujung sana. Om,
Itu kapal ya? Tunjuk Zizi pada benda kecil yang tampak mengapung di ujung pandang sana. Iya, kecil banget. Ada juga ternyata nelayan yang melaut tengah hari begini. Zizi pikir tengah malam aja. Om Rick hanya mengulas senyum. Ia duduk di pasir yang basah yang tersapu ombak tadi. Zizi ikut duduk di sampingnya. Mereka menikmati belayan lembut angin yang berhembus. Pulau ini benar-benar indah. Om, aku senang kita datang ke sini, kata Zizi sambil tersenyum. Iya, makasih, Om. Udah bawa Zizi kemari. Om Rick menoleh pada istrinya. Zizi pengen, nanti kita bisa kesini lagi. Enggak cuma berdua, tapi bertiga atau berempat, sama bocil-bocil. Celetuk Zizi sambil tersenyum dan menoleh. Om Rick menatap istri kecilnya, tanpa tahu siapa yang mulai. Tahu-tahu bibir keduanya sudah bertemu. Tubuh Zizi jatuh dengan lembut menyentuh pasir. Tangannya bertaut dengan milik Om Rick di sisi tubuhnya, bergerak ke atas dan mengerahkan genggaman. Om! Wajah Zizi memerah saat mereka sedikit berjarak. Om Rick menatap dengan pandangan sayu. Pria ini menggunakan tangan menahan tubuh agar Zizi tak terlalu tertindih badannya. Hen, Om Rick mau di sini. Om Rick tertawa tanpa suara. Enggak lah, kayak binatang aja main di sembarang tempat, kekehnya. Tapi, udah keras banget. Om Rick terkekeh lagi. Ini memang begini, jawabnya sambil beranjak membenahi celananya yang terasa ketat. Ayo, kita harus segera kembali sebelum air laut naik lagi, sambung Om Rick sambil mengulurkan tangannya. Om Rick, yang bawah udah berkedut nih. Apa dia nggak kedutan? Batin Zizi yang ternyata mengharapkan lebih juga. Mereka lekas kembali ke daratan utama sebelum jalan pasir tertutup air laut. Di daratan utama, Om Rick mengajak Zizi makan di sebuah warung seafood yang terkenal. Makan di sini, ya? Tawar Om Rick di depan sebuah warung tepi pantai. Ngikut aja, Om. Zizi nggak rewel. Zizi nyengir. Om Rick mengacak rambut Zizi dan masuk ke dalam warung bersama. Mereka menikmati hidangan seafood yang lezat, mulai dari ikan bakar, lobster, hingga cumi-cumi goreng. Zizi terlihat sangat menikmati makanannya. Ini enak banget, Om, kata Zizi dengan mulut penuh makanan. Makan yang banyak, jawab Om Rick sambil tersenyum. Ih, nanti Zizi gemuk kalau makan banyak. Sekarang aja udah mbem. Keluh Zizi menggelembungkan pipinya, membuat Om Rick gemas saja. Embem gini malah cantik, cetus Om Rick seraya menjepit hidung Zizi. Setelah puas berlibur, mereka kembali ke kota asal. Zizi yang lelah tertidur di mobil. Om Rick sesekali melirik dari ekor matanya ke arah Zizi dan tersenyum melihatnya tidur dengan tenang. Sesampainya di kota, Om Rick membangunkan Zizi. Zizi, kita sudah sampai. Bangun. Zizi yang masih mengantuk hanya mengeliat dan pulas lagi. Bangun dulu, ayo. Enggak Om, Zizi mau tidur aja. Bangun dulu, bentar. Kita makan dulu, nanti lanjut tidur. Zizi masih enggan membuka matanya. Zizi, makan dulu, bentar. Zizi berdecak kesal, tangannya bergerak melepas sabuk pengamannya. Om Rick tersenyum, lalu keluar. Ia mengitari separuh badan mobil dan membuka pintu di samping istrinya. Ya ampun! Ia menggeleng melihat Zizi masih nyaman saja tidur. Padahal, tadi udah lepas sabuk pengaman. Gerutu Om Rick lalu memasukkan separuh badannya dan mencium bibir Zizi. Umeng! Zizi memukul lengan suaminya beberapa kali dengan kesal. Om! Seru Zizi kesal. Om Rick tertawa. Udah kayak kebo aja tidurnya. Bandel banget disuruh bangun.
katanya. Ayo bangun. Atau mau dicium lagi? Dengan wajah masam, Zizi keluar dari mobil. Aku masih ngantuk, Om. Iya, nanti Bobok lagi abis makan. Ya Allah, ngapain aja sih? Masa ya? Mas Aryo mengomel sambil meletakkan gawainya di meja. Mas Aryo masih mencoba menghubungi Zizi. Meskipun Zizi sudah mengabari bahwa dia bersama suaminya, Mas Aryo masih saja cemas. Nanti minta nomornya Rick lah. Biar tenang dikit. Gumamnya. Mas Aryo lembur di kantor meskipun sebenarnya Sabtu adalah hari liburnya. Sore itu, ia baru saja pulang dari kantor dan berhenti di warung makan pinggir jalan untuk mengganjal perut sebelum pulang. Dari sana, tanpa sengaja dia melihat bosnya keluar dari mobil. Itu kayak si bos. Gumam Mas Aryo penasaran. Mas Aryo semakin penasaran karena bosnya itu terlihat sedang bersama seorang wanita. Walau terkenal ramah, tapi tak pernah sekalipun dekat dengan wanita. Siapa cewek itu? Mas Aryo terus memperhatikan. Ia bahkan melihat saat bosnya itu sedang memasukkan separuh badannya ke dalam mobil dan mencium si wanita. Dari tempat Mas Aryo, dia tak bisa melihat siapa wanita di dalam mobil. Jarak pandangnya terbatas dan hanya terlihat bosnya saja. Siapa wanita itu? Ada hubungan apa? Pikir Mas Aryo semakin penasaran. Karena ia tahu, bosnya itu belum menikah. Mereka bahkan sampai berciuman. Bab kedua.